bagiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukannya.
selamatkan dan pulihkanku lebih dari segalanya. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku, tercurah untuk menebus hidupku, tercurah untuk menebus hidupku. Shalom warga kerajaan. Mari sama-sama kita berdoa sebelum kita mendengar firman yang terbaik di hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini. Biarlah firman-Mu hari ini menjadi benih yang terbaik kami dengar. Dan benih ini kami rawat, bertumbuh. Dan dari benih ini menghasilkan buah-buah yang tetap memberkati orang di sekeliling kami. Di dalam nama Yesus berfirman Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom warga kerajaan, kembali lagi bertemu dengan saya Jeffrey. Dan di bulan ini, 3 bulan ini berbicara soal kasih. Dan bulan ini berbicara love that change the world. Nah, oleh sebab itu, mari sama-sama kita akan melihat kebenaran firman Tuhan di dalam Kolose 1 ayat 5 hingga 6. Berkata demikian, oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di dalam sorga, tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil. Warga kerajaan yang dikasihi oleh Tuhan, perhatikan kata pengharapan, bahwa pengharapan ini Tuhan telah sediakan di dalam kehidupan kita. Dan ini harus kita kejar. Nah, oleh sebab itu, bagaimana caranya kita kejar? Jangan lupa, itu ada di dalam Injil. Ayat yang ke-6, yang sudah sampai pada kamu. Nah, jadi sudah sampai pada kita. Jadi sudah ada di tangan kita. Tinggal kita drive, kita gerakan itu. Ya, Injil itu berbuah, berkembang di seluruh dunia. Demikian juga di antara kamu. Sejak waktu kamu mendengarnya, ya, sejak kita mendengarnya dan mengenal kasih karunia Allah yang sebenarnya. Ayat yang ke-7, semua itu telah kamu ketahui dari Epafras, teman sepelayanan kami yang kami kasihi, yang bagi kamu adalah pelayan Kristus yang setia. Kolose 1 ini berbicara seorang hamba Tuhan yang sangat sederhana dan dipakai Tuhan. Dia adalah murid daripada Paulus, Epafras. Kita akan belajar lihat bagaimana Epafras ini diberkati. Dan hari ini kau buka hatimu. Tadi di atas saya sudah mengatakan bahwa 3 bulan ini kita berbicara soal kasih, yaitu love. Akronim dari love, L-O-V-E. L yang pertama listening. Listening adalah mendengarkan. Di dalam Lukas 11 ayat 28 berkata demikian. Tetapi ia berkata, yang berbahagia. Siapa yang berbahagia? Mereka yang mendengarkan. Mendengarkan dengan apa? Firman Allah dan yang memelihara. Jadi ada 3 hal di sini, 2 hal di sini. Kalau engkau ingin bahagia, mari dengarkan firman Allah. Dengan cara bagaimana? Membaca, merenungkan. Setelah membaca, merenungkan adalah memeliharanya. Listening, dengarkan. Apa kata firman Tuhan dalam kehidupanmu? Yang kedua, yang O. O ini berbicara obedience. Obedience ini di dalam 1 Petrus 1 ayat 2 berkata demikian. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran. Siapa itu kebenaran? Kebenaran itu adalah Kristus. Bagaimana caranya kita melakukan hal yang diinginkan oleh Kristus? Dengan cara taat, obey. Sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas
hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hati. Firman Tuhan ini mengatakan, hendaklah kamu sungguh-sungguh, jangan munafik, jangan berpura-pura, dengan segenap hati. Berikutnya, yang V. V itu adalah value, nilai. Nilai apa yang akan kita keluarkan? Di dalam Roma 12 ayat 9-10 berkata demikian, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Nah, kasih jangan. Jauh yang jahat, lakukan yang baik. Ayat yang ke-10, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului untuk memberikan hormat. Roma 12 ini mengatakan bahwa kita jangan pernah berpura-pura dalam mengasihi. Lakukan itu karena Tuhan sudah lebih dahulu mengasihi kita, lebih dahulu mengorbankan dirinya untuk menebus kita. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 58 berkata demikian, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu di dalam pekerjaan Tuhan. Hari-hari ini banyak sekali pengajaran-pengajaran yang membuat kita goyah. Banyak sekali informasi-informasi yang membuat kita lengah, membuat kita tidak tahu apa yang harus kita perbuat. Tapi firman Tuhan berkata, berdirilah teguh, jangan goyah, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab, kata firman-Nya, bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak akan sia-sia. Apa jerih payahmu? Kita bagaimana bekerja, membanting tulang. Tetapi kalau kita bersama dengan Tuhan, taat akan firman-Nya, Tuhan akan berperkara. Dan yang terakhir, I ada encouraging. Encouraging ini adalah kita bersama-sama mengencourage diri kita, orang di sekeliling kita, keluarga kita. Ya, dalam 1 Yohanes 3 ayat 18 berkata, hai anak-anakku, marilah mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tapi perbuatan di dalam kebenaran. Mari sama-sama kita lakukan ini dengan sukacita. Tuhan Yesus memberkati.